Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian online pada hari ini. Kita akan mendengar akan firman Tuhan, dan sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama untuk memanjatkan doa kita kepada Tuhan Yesus yang mengasihi akan kita. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati akan kebaktian kita pada hari ini, untuk mendengar firman Tuhan dan juga untuk merenungkannya. Biarlah Tuhan memberkati kita, untuk kita boleh mengiring dan untuk melayani Tuhan, memuliakan akan nama Tuhan Yesus yang mengasihi akan kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas semuanya yang Engkau telah nyatakan kepada kami dalam kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berbakti kepadamu. Kami percaya Engkau memberkati akan firman-Mu kepada kami, untuk kami tetap mengiring Engkau dalam kesetiaan, yaitu kesetiaan yang daripada-Mu ya Tuhan, untuk kami setia di dalam pengirian kami kepada-Mu ya Tuhan. Untuk lanjut, mari kita akan membaca kitab kita dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 3. Di dalam pasal 1 itu kita akan menerima pencerahan firman Tuhan, yaitu mengenai bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya, yaitu hari ke hari, mulai dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6, di mana hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia, dan pada hari yang ke-7 Allah berhenti dari menciptakannya. Dalam kitab Kejadian pasal 2, maka di sana kita akan melihat bagaimana prosesnya, proses dari penciptaan tadi, yaitu di mana manusia pertama itu dijadikannya daripada abu tanah. Dijadikannya manusia itu kemudian telah disediakannya juga suatu taman, yaitu dengan pohon-pohonan yang berbuah yang baik untuk buahnya dimakan, namun pohon yang di tengah yang buahnya itu tidak boleh dimakan, karena kalau dimakan nantinya akan mati. Inilah peristiwanya Adam di Taman Eden itu. Namun kita ketahui juga bahwa di taman itu manusia pertama hanya baru seorang orangnya. Dan tatkala itu Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Biarlah manusia itu ada pendamping untuk menolong. Disitulah Adam dari tulang rusuknya dibuatnya perempuan, dan disitulah keduanya ditempatkannya di taman itu. Ketika itu adalah ular yang menggoda dengan kecerdikannya, sehingga perempuan itu terpedaya, sehingga memetik buahnya dan memakannya, kemudian memberikannya kepada suaminya, dan keduanya menjadi telanjang. Tatkala itulah mereka keduanya dengan matanya terbuka untuk bagaimana dia mengetahui telanjang, dan dibuatnya daripada daun-daun untuk sebagai cawatnya. Kemudian Allah juga pada waktu itu berjalan di taman itu dan memanggil Adam. Adam, di manakah engkau? Katanya. Apakah engkau ada? Ya, aku di sini, Tuhan.
tapi aku takut kepadamu karena aku telanjang. Loh, kenapa? Kenapa engkau tahu bahwa engkau telanjang? Tuhan berkata demikian. Ya, karena aku telah memakan buah itu. Memang Tuhan berkata, kenapa kamu tahu telanjang? Apakah engkau telah memakan buahnya yang aku larang untuk memakannya, sehingga engkau memakan buah itu sehingga engkau tahu telanjang? Ya, memang perempuan itu yang memberikan aku buah dan aku makan buahnya. Sebab itu aku takut akan engkau, dan aku telanjang itu memakai akan daun daripada daun-daunan untuk sawatnya. Nah, saudaraku, di sini kita mengetahui bahwa pada saat itulah mereka berdua jatuh dalam dosa, dan keadaannya untuk mendapat kehukuman itu, dan kemudian diusirkannya mereka keluar dari taman itu, dan datanglah firman Tuhan untuk menghukum kepada mereka sebenarnya, karena mereka yang berbuat dosa, jatuh dalam dosa. Karena itu patut dihukumnya, yang harusnya dihukumnya mati. Namun Tuhan dengan kasih kepada mereka, hukumannya diganti, yaitu kepada tanah, dikutupnya tanah itu, dan tanah itu dihukum oleh Tuhan. Dari situlah mereka hidup, dan kemudian kecerikan daripada ular itulah yang mereka jadinya dapat penghukuman itu. Mari saudaraku, kita melihat bagaimana ayat berikutnya, yaitu dikatakannya di dalam ayat 7, ayat 9, ayat 11, ayat 14, dan ayat 22. Singkat ceritanya bahwa pada waktu itu tanah yang terkutuk itu, dan kemudian si ular itu juga dikutuknya juga, karenanya ular itu dikutuk untuk menelusuri akan tanah dalam hidupnya. Demikian ada suatu, yaitu firman Tuhan kepada mereka, karena engkau telah berbuat dosa, maka si ular, firman-Nya katakan bahwa engkau akan mematukan tumit daripada benih perempuan itu. Demikian juga benih daripada perempuan itu akan meremukkan kepala benih daripada si ular itu. Demikianlah terjadi demikian. Maka jatuhlah kutuk itu, dikutupnya tanah itu oleh Tuhan. Maka setelah keadaannya dosa itu, maka seharusnya manusia itu dosanya harus dihukum mati, karena dikatakan oleh firman Tuhan bahwa manusia yang telah menjadi dosa itu maka harus dikutuk mati, harus diganti dengan mati, mata harus diganti dengan mata, kemudian juga luka harus diganti dengan luka. Nah, inilah firman Tuhan yang kita memahami di dalamnya. Kita melihat di dalam pasal-pasal berikutnya, di dalam pasal yang ketiga,
yaitu terjadilah kutuk itu. Seperti kita akan melihat di dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 22 sampai 25. Demikian dikatakannya bahwa maut harus diganti dengan maut, nyawa harus diganti dengan nyawa, mata harus diganti dengan mata, luka harus diganti dengan luka. Demikianlah dikatakan firman Tuhan sebagai hukumannya. Inilah saudaraku, yang dimana kita boleh memahami lebih jauh. Karena itu mari kita akan lanjut kepada kitab Ulangan pasal 21 ayat 22 dan ayat 23. Ini adalah nubuatannya untuk kemudian disempurnakannya penebusan itu, bukan lagi dengan darah, tetapi dengan darah anak domba, seperti dikatakannya di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 13. Itulah nubuatan akhirnya Tuhan Yesus menggenapkan janji Tuhan, sehingga mati harus diganti dengan mati, nyawa harus diganti dengan nyawa. Itu semua dilakukannya, digenapinya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mati, yaitu untuk menggantikan dosa-dosa hukuman kepada kita, yaitu Dia telah menanggung dosa-dosa kita di kayu palang, disalib di Golgota. Pada hari ketiga Dia bangkit kembali untuk mengalahkan kuasa maut itu. Inilah firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kita sehingga kita dapat memahaminya. Nah saudaraku, mari kita akan membaca di dalam kitab Galatia pasal 3. Kita akan membuka dulu firman Tuhan. Galatia pasal 3 ayat 22, 23. Begini firman Tuhan. Sebab sebelum iman datang, sebelum ayat ini, ayat 22 dulu, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya orang karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya, kepada kita juga yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Nah inilah saudaraku firman Tuhan kepada kita. Janji Tuhan telah digenapi oleh penebusan darahnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita menjadi umat ketebusan daripada darah Tuhan Yesus, dan kita menjadi umat ketebusan daripada anak domba itu. Inilah kita menjadi anak Allah adanya, karena Tuhan telah memberikan berkat firman-Nya. Kiranya kita boleh tetap setia kepada Tuhan di dalam kesetiaan Tuhan kepada kita, sehingga kita boleh setia kepadanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa terakhir. Mari kita bersyukur kepada Tuhan kembali. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena kami boleh menerima akan firman Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat-berkat firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu ya Tuhan memberikan kekuatan pengiringan kami kepadamu untuk kami boleh memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati akan firman-Mu, memberkati akan kami yang mendengarnya ya Tuhan, dan demikian kami boleh memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami boleh berdoa dan Engkau memberkati kami. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.